Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Yu di channel Cahaya TV. Kali ini Mbak Yu ingin membahas alur cerita sinopsis Gopi. Akan tetapi sebelum kita mulai ke pembahasan, alangkah baiknya untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya serta nyalakan notifikasinya. Episode kali ini diawali dengan wanita yang masih tetap ngeyel ingin membersihkan dapur. Namun Kokila masih ragu, begitu juga dengan Gopi. Wanita ini pun terus meyakinkan Kokila, sehingga Kokila pun setuju, begitu juga dengan Gopi. Kokila pun berbicara agar membereskan dapur itu dengan cepat dan wanita itu setuju dan langsung pergi untuk memberitahu suaminya. Dan Kokila berbicara pada Gopi untuk membantu membersihkan dapur. Urmila masih merasakan sakit perut. Tiba-tiba Kinjal datang membawa seplastik buah ceri dan Kinjal kaget saat melihat Urmila sedang kesakitan. Kinjal berbicara kepada Urmila agar tidak makan sembarang yang membuat perutnya sakit. Tiba-tiba lampu mati dan Kinjal mencoba memencet tombol saklar dan Kinjal menggerutu jika Urmila lupa membayar tagihan listrik. Urmila masih meminta buah ceri, namun Kinjal langsung pergi membuat Urmila kecewa. Rasi mendapat telepon dari Urmila dan Urmila menceritakannya jika Urmila sedang sakit perut. Dan Rasi berbicara jika Rasi sedang repot karena ada tukang kayu yang sedang merenovasi kamar Gopi. Urmila pun menyuruh Rasi untuk merenovasi kamarnya juga. Rasi menyuruh tukang kayu dan sedang berbicara dengan Urmila di telepon. Urmila berbicara jika Rasi harus mendandani kamar Rasi dengan bagus. Dan Rasi menyuruh tukang kayu untuk membuat tempat tidur bayi yang bagus. Tukang kayu itu menjawab akan menuruti kemauan Rasi. Urmila pun yang mendengarnya ikut senang dan menyuruhnya lagi untuk membuat lemari besar. Rasi pun langsung menjawab jika Rasi masih repot. Si kembar menangis dan langsung mematikan teleponnya dan membuat Urmila kesal dan menggerutu sendiri. Sepasang suami istri ini berbicara dan akan memulai rencananya agar mereka berbagi pekerjaan untuk mengambil barang berharga di rumah Modi. Mereka pun tersenyum senang. Di rumah Urmila, kedatangan ibu-ibu rempong yang melabrak Urmila. Ibu itu memulai ngomel-ngomel, tapi Urmila selalu mencari alasan. Dan ibu itu berbicara jika akan merusak rumah Urmila. Urmila pun langsung menutup pintu. Ibu-ibu itu berbicara agar mereka melapor ke polisi. Urmila yang mendengarnya menggerutu dan berbicara sendiri. Di rumah Modi terlihat Gopi dan Mira yang sedang menelepon ayahnya. Gopi yang melihatnya tersenyum, juga dengan keluarga. Ahem dan juga datang dan juga berbicara ayah Ahemnya di sini. Mira pun manggut-manggut. Ahem mendekati Mira dan Mira langsung pergi. Jigar yang melihatnya pun tertawa. Ahem menyuruh Gopi menyiapkan baju. Di saat Ahem tiba di kamar, Ahem dikagetkan dengan kamar yang berantakan dan langsung terbatuk-batuk. Sepasang suami istri itu melihatnya. Ahem langsung memanggil Gopi dan Ahem berbicara, kenapa kamar direnovasi tidak bilang? Dan Gopi menjawab jika ada meja yang rusak dan harus didandan. Ahem pun langsung marah. Gopi berbicara jika meja yang rusak itu melukai Mira. Dan Kokila datang menjelaskan semuanya dan menyuruh Ahem untuk pindah kamar sementara. Gopi berbicara jika tukang ini akan menyelesaikannya hari ini. Ahem menyuruh tukang ini untuk cepat membereskannya. Tukang kayu itu pun setuju. Kokila menyuruh Ahem pindah kamar. Ahem pun pergi. Kokila berbicara pada tukang kayu untuk cepat menyelesaikannya. Tukang kayu pun setuju. Anak tukang kayu itu berlari ke orang tuanya dan Mira mengikutinya. Saat tukang kayu itu tidak mengetahuinya, tukang kayu itu dikagetkan dengan suara Gopi jika Gopi menyuruhnya untuk beristirahat. Gopi meminta Mira untuk memberikan handphonenya, tapi tidak boleh dengan Mira. Dan Gopi pun merayu dan mengambil handphone itu. Gopi mengajak anak tukang kayu itu untuk bermain dengan Mira. Tukang kayu itu berbicara kepada istrinya bahwa mereka harus menyelesaikan rencananya sebelum semuanya tahu. Mereka bergegas pergi. Di ruang tamu, Hetal berbicara dengan sepasang suami istri yang membersihkan dapur yang kotor. Dan laki-laki itu berbicara jika dia akan membersihkan bersama istrinya.
Kokila pun setuju. Laki-laki itu berbicara jika dapur akan bersih seperti semula. Dan tukang kayu itu datang bahwa mereka akan membantu. Kokila berbicara ke laki-laki yang ingin membersihkan dapur bahwa mereka tidak berdua. Tapi laki-laki itu berbicara jika mereka bisa mengerjakannya berdua dan membuat semua setuju. Akan tetapi sebenarnya itu rencana mereka. Kediaman rumah Urmila yang gelap dan Kinjal mulai kepanasan. Urmila pun marah-marah dan Dawal menjelaskan jika besok akan membayar tagihan listrik. Namun Urmila tetap marah. Singkat cerita, Dawal dan Kinjal pergi meninggalkan Urmila. Urmila berbicara sendiri tidak karuan. Di ruang tamu mereka semua berkumpul. Hetal berbicara jika semua harus tidur di sini. Tiba-tiba Ahem bersin-bersin. Nenek pun menyuruh Ahem memakai jaket. Di saat Ahem ingin pergi, Mira memanggil Ahem dan ingin ikut. Tapi Gopi menjelaskan jika Ahem sedang sakit. Mira pun kecewa. Di malam hari Mila belum juga tidur. Gopi mengajaknya tidur. Mira tersenyum-senyum. Gopi dikagetkan dengan kedatangan Ahem jika Ahem tidak bisa tidur tanpa mereka. Mira pun tertawa. Ahem ingin tidur bersama. Terdengar Rasi mengigau memarahi si kembar. Ahem dan Gopi tersenyum melihatnya. Ahem pun mengajak Gopi untuk memvideokannya. Gopi langsung memvideokannya. Namun Gopi kaget saat melihat handphone ada gambar tukang kayu itu dan bertanya kenapa bisa ada video ini dan bilang mungkin ini Mira yang melakukannya. Kemudian HP itu mati lowbat dan Ahem pun memberikan HP-nya. Gopi pun langsung memvideokannya. Pagi hari yang cerah, Hetal mendengar sesuatu gemercik dan mencari tahu asalnya. Dan ternyata di kamar mandi keran airnya bocor. Hetal berusaha membetulkannya, tapi keran air itu patah dan shower itu mengeluarkan air. Hetal berteriak memanggil Kokila. Kokila datang dan kaget melihat air di sana. Hetal menjelaskan bahwa keran air ini patah. Kokila pun langsung marah-marah dan mengambil handuk untuk menahannya, tetapi tetap tidak bisa. Hetal pun pergi keluar mencari bantuan. Kokila bingung keran air bisa patah. Cukup sampai di sini alur cerita sinopsis Gopi. Tunggu episode selanjutnya.